ketiga kita dasari dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, Minggu Advent ketiga adalah Minggu Sukacita atau biasa disebut Gaudete Sunday. Kita diajak untuk menanti kedatangan Juru Selamat dengan sukacita, bukan dengan muram puja, karena kedatangannya adalah untuk menyelamatkan kita. Citra manusia rusak akibat dosa di masa lampau. Hanya oleh karena keselamatannya kita mendapat pemulihan dosa. Oleh karena itu kedatangannya membawa masa depan yang penuh harapan. Dan mari kita bersukacita. Bapak Saudara, kita akan berjoget ria di sore hari ini. Secara bagian berdiri. Coba kita akan latihan gerakannya dulu. Kita akan gerakan kirinya 2 kali, kanannya 2 kali. Waktu Yesus kekasih jiwaku. Kemudian waktu dengan gendang kita putar kanan, putar kiri. Jadi kalau yang agak sempit gitu ya, takutnya senggol nanti malah panas gitu ya. Kita akan goyang kiri dan kanan. Bapak Ibu bisa lihat nanti teman-teman singer ya. Ya. Nanti kiri 2 kali, kanan 2 kali. Pada saat dengan gendang kita putar. Kalau jogetnya kita kurang asik, Bapak Ibu lebih asik, boleh. Nanti kita ikutin Bapak Ibu sekalian. Yuk teman-teman musik. Yesus kekasih jiwaku. Bapak Ibu Saudara, kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan seluruh dosa dan pelanggaran kita dalam hidup.
Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus, karena kasih dan cinta-Mu Engkau telah mengampuni dan memulihkan hidup kami. Dengan kerendahan hati kami memohon kepada-Mu. Kami mengakui dan menyesali dosa dan kesalahan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun, karena kami mengenal Engkau sebagai Allah yang setia. Sebab karena yang terbesar dalam hidup kami ialah penebusan dosa yang telah Kau perbuat untuk kami. Inilah kami Tuhan, yang bersimpuh di bawah kaki-Mu, memohon pengampunan dosa. Mohon ampun Tuhan yang belas kasihan atas segala dosa dan kesalahan kami. Pulihkanlah kami Tuhan, bila kehidupan kami boleh bersinar dan nama Tuhan boleh termuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita pujikan Allah yang setia. Segala
berita anugerah bagi kita semua. Demikian. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak kamu mentah, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Dari kitab Nabi Yesaya 12 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Karena Tuhan telah memulihkan kita, mari kita berikan salam damai satu dengan yang lain. Mari kita bersuka cita karena pertolongan dari Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus.
Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita persiapkan hati, pikiran, dan telinga kita bila apa yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Nya dapat kita terima dengan baik, bertumbuh dan berbuah dalam hati dan kehidupan kita. Mari kita undang Roh Kudus untuk di tempat ini, mengurapi setiap jemaat yang ada di tempat ini. Bila firman Tuhan dan kebenarannya boleh merasuk dalam kehidupan kita, mengalirlah sekarang. Kau hadir
atas segala kasih-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semuanya karena kasih-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu, pemeliharaan-Mu, penjagaan Tuhan bagi kami semua. Itu sebabnya bagi kami tidak ada alasan untuk mengeluh dalam hidup ini, kecuali kami hanya mengucap syukur atas semua anugerah yang Kau berikan kepada kami. Bapa kami dalam surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu kami mohon Allah Roh Kudus, jamahlah setiap hati, setiap pikiran kami, pendengaran kami Tuhan kuduskan supaya kami berkonsentrasi kepada firman-Mu. Katakanlah apa yang ingin Tuhan katakan kepada kami pada sore malam ini. Berbicara kepada kami setiap pribadi masuk pribadi. Ubahlah apa yang ingin Tuhan ubahkan dalam kehidupan kami, supaya kami semakin hari bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Sucikan dan kuduskanlah hati pikiran kami. Ampunilah kami akan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima setiap kebenaran firman Tuhan pada sore ini, membuat kami semakin bertumbuh di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat malam. Mohon izin saya buka masker ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu jangan buka masker. Ya. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada majelis gereja atas kesempatan dan undangan yang diberikan, dan juga kepada seluruh pengurus gereja, majelis di tempat ini, gereja Kristen Jawa Pekantan Bersih, serta semua jemaat yang telah memberikan waktu untuk berfellowship bersama pada sore ini. Ya, sebenarnya kalau berbicara dengan tempat ini saya tidak terlalu asing. Banyak yang kenal, saya juga mengenal beberapa bapak ibu dan saudara di tempat ini, dan saya sudah sering juga mengunjungi gereja ini dalam situasi yang berbeda tentu. Dan mungkin saya perkenalkan nama dulu. Nama saya seperti yang sudah disebutkan cukup panjang ya, tapi nama Alkitabnya saja yang lebih mudah. Johnston Daud Balam. Johnston Daud Balam. Nah, Daud itu nama Alkitabnya. Jadi ingat aja itu, mudah sekali untuk ingat. Saya berasal dari luar Jawa, dari Kalimantan. Nah, Kalimantan Utara, tepatnya di Kalimantan Utara. Saya sudah lama sekali tinggal di Jawa, khususnya di Purwokerto, sejak tahun 86. Jadi cukup lama ya. Saya sudah pintar bahasa Jawa. Itu sebabnya Bapak Ibu jangan merasani saya. Pasti saya tahu. Ya. Saya saking lamanya saya di Purwokerto, saya diberikan teman hidup orang Purwokerto. Istri saya orang asli Purwokerto. Dan ibadah sore ini saya bawa rombongan sebanyak mungkin. Bawa rombongan adik-adik saya, keponakan datang bersama-sama untuk beribadah bersama-sama dengan kita di sini. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan ini bisa menikmati persekutuan yang begitu indah. Saya terima kasih banyak untuk worship leader dan semua tim
mempersiapkan kita untuk memasuki firman Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, saat ini kita memasuki minggu Advent ketiga, yang adalah minggu sukacita. Kalau kita berbicara masalah sukacita, memang kita hidup saat sekarang ini di tengah-tengah pergumulan yang begitu berat. Ya, kurang lebih 3 menjelang 4 tahun kita negeri kita dilanda dengan COVID-19, dan itu dampaknya begitu besar sekali. Ekonomi terasa lumpuh, banyak orang di PHK. Kalau saya katakan banyak orang di PHK, berarti banyak orang yang kehilangan sukacita. Keluarga rumah tangga goncang, ekonomi, keuangan goncang. Anak-anak sudah sulit sekali untuk bersekolah. Banyak sekali persoalan pergumulan yang begitu, belum lagi sakit. Ya. Saya sedikit terharu kalau Tuhan membawa kita sampai di bulan Desember ini dan mempersiapkan, mengenang kembali bagaimana Tuhan itu datang ke dunia ini. Sesungguhnya ini membuat kita, selayaknya membuat kita bersukacita, sekalipun berada di tengah-tengah pergumulan ataupun penderitaan yang begitu berat mungkin menurut kita. Dan saya kira tema pada hari ini, pagi dan sore ini, itu sangat kuat sekali. Tuhan datang menyelamatkan. Seperti saya ungkapkan tadi, ini tema yang sangat tepat sekali di tengah-tengah situasi pergumulan hidup kita yang begitu berat seperti sekarang. Dan Tuhan mau katakan, Tuhan sanggup menolongmu, Tuhan sanggup datang mengatasi setiap persoalan dan pergumulan kita. Tuhan datang menyelamatkan. Yang terambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-11. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, kita simak pembacaan ini. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus di tempat di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Demikianlah Injil
setiap hari. Maranatha. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dari pembacaan ini mengingatkan kita akan apa yang pernah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tentang nubuatan bahwa akan datangnya Yesus. Yesaya membuat itu 700 tahun sebelum Yesus lahir. Dan nubuat Yesaya itu telah digenapi di dalam kelahiran Yesus. Dan Yohanes pun tahu itu. Yohanes mengerti itu. Apalagi dia nabi di Perjanjian Baru zaman PB, dan dia mengerti itu. Dia pernah sekolah di sinagog. Dan kalau kita lihat, sehingga dia mengerti, dia tahu apa dan siapa yang dia beritakan. Tetapi menarik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pada waktu dia mengalami persoalan karena khotbahnya terlalu keras. Ya, ini juga mengajarkan kepada saya supaya tidak terlalu keras berkhotbah di mana-mana. Khotbahnya Yohanes itu terlalu keras. Dia menyinggung perasaannya Herodes. Dia menegur Herodes dengan keras karena dia mengambil Herodias untuk menjadi istrinya dengan mengorbankan suaminya. Akhirnya dia dipenjarakan. Dan pada waktu ulang tahun anaknya, kemudian dia ditanya, tolong tanyakan kepada anakmu apa yang ingin dia dapatkan dari saya. Kemudian anaknya Herodias yang menari itu, yang menari di ulang tahunnya, dibisikin sama Herodias ibunya, mintakan kepalanya Yohanes. Jadi dengan kata lain, peristiwa Nats yang kita baca ini, waktu Yohanes berada di penjara dan waktu eksekusinya sudah dekat, dia akan mati. Karena itulah kita lihat bagaimana situasi seperti ini di tengah-tengah kondisi kita juga pada sekarang. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, itulah sebabnya di tengah-tengah kondisi kita sedang bergumul, ada persoalan, ada kesulitan, ada pergumulan yang kita hadapi, dan Tuhan ingat baik-baik, Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulan kita itu. Dia mau menolong kita, Dia mau menyelamatkan kita. Dia memang sudah lahir 2000 tahun yang lalu di Bethlehem, dan Dia sudah naik ke surga, dan Dia menjanjikan akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman dengan kehadiran Roh Kudus. Setelah Dia naik ke surga, dan Dia menjanjikan akan datang kembali. Inilah yang sedang kita tunggu-tunggu. Waktu yang indah ini untuk bertemu dengan Tuhan kembali. Inilah yang kita sedang nantikan. Itu sebabnya Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersukacita, untuk tidak bahagia dalam menyambut Natal ini. Sesulit apapun pergumulan hidup, sebesar apapun persoalan yang kita sedang hadapi dalam pekerjaan kita, dalam keluarga, rumah tangga kita, dalam masalah ekonomi, keuangan kita, ataupun dalam studi kita, dalam kesehatan kita sekalipun, ingatlah, ini minggu akhir ketiga, bersukacita. Tetaplah bersukacita. Jaga dan peliharalah sukacita itu. Ingat bahwa Dia telah lahir, dan Dia pun akan datang kembali. Nah, kembali ke nats kita dari Injil Lukas mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan mau supaya kita tetap siap sedia. Jangan habiskan waktu kita untuk mengeluh dalam hidup ini. Jangan habiskan waktu kita untuk bersusah hati. Karena kenapa?
Bapak Ibu. Dia berada di persimpangan jalan. Apakah kami perlu menantikan? Engkaukah itu orang yang saya sudah khotbahkan selama ini berkali-kali? Engkaukah itu yang sudah saya ajarkan di mana-mana selama ini? Engkaukah itu yang sudah saya khotbahkan di mana-mana? Atau perlukah kami menunggu seorang lain lagi? Hamba Tuhan sehebat Yohanes Pembaptis, pada waktu ada masalah, dia pun ada kebimbangan. Dia pun mengalami situasi yang begitu berat. Ada personal konflik dalam diri, ada konflik batin. Dan inilah yang Tuhan mau, supaya pada waktu kita menghadapi pergumulan dan masalah, ingatlah hal-hal ini. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada kita dari pembacaan kita pada sore ini. Yang pertama, jangan gelisah hati, jangan ragu, jangan takut, jangan khawatir, tetaplah bersukacita. Karena Tuhan datang menyelamatkanmu. Tuhan mau mengangkatmu. Tuhan mau melepaskanmu dari pergumulan, dari persoalan ini. Ingat, Dia ada menyertai kita. Yang pertama, kita lihat dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima tadi. Karena itu, ingat akan apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ini yang pertama. Ingatlah selalu apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupanmu. Ingatlah itu. Kalau kita mengingat itu, maka kita tidak akan, bayangkan Bapak Ibu, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita jauh melebihi dari persoalan yang kita sedang hadapi. Ayat yang keempat dan kelima, Yesus menjawab mereka, pergilah, pergi, katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Katakan kepada Yohanes yang sedang bimbang itu, yang sedang takut itu, yang sedang khawatir itu. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan seterusnya. Jadi ingatlah ini baik-baik, dikatakan di bagian ini. Ingatlah apa yang sudah Tuhan berikan, lakukan dalam kehidupanmu. Mungkin kita pernah mengalami salah satunya. Dan ingatlah itu, bagaimana Tuhan itu begitu menjaga dan memelihara. Bukti yang kita lihat dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang ilahi. Bapak Ibu ingat baik-baik. Kalau saya katakan Yesus adalah Allah yang ilahi, ada 4 bahkan 5 hal yang tidak bisa diatasi oleh manusia, dan menunjukkan bahwa Yesus itu adalah ilahi. Bapak Ibu kan sudah tahu ya, kita pernah dengar dan melihat juga YouTube yang mengatakan, kalau di mana Yesus itu mengatakan bahwa Dia adalah Allah. Ya, tidak mungkin Tuhan Yesus akan katakan, saya Allah, sembahlah saya. Tidak mungkin. Karena ini konteksnya Yahudi, karena ini konteksnya Yudaisme. Bagi seorang yang mengakui seperti itu, dia akan mati di raja batu. Tetapi paling tidak, kata Tuhan, dari perbuatan-perbuatan itu kamu dapat melihat bahwa Dia berkuasa atas alam semesta. Sekarang kita melihat ada banyak bencana ya Bapak Ibu, macam-macamnya. Ini baru saja kita dengar lagi gempa, tanah longsor di mana-mana, banjir di mana-mana. Ini habis ini nanti habis masa hujan ini kebakaran lagi di mana-mana, peperangan di mana-mana. Dan ingat baik-baik, Tuhan Yesus mampu, Dia berkuasa atas alam semesta. Ayat ini jelas mengatakan yang kedua, Yesus berkuasa atas penyakit. Kita nggak bisa tolak penyakit. Penyakit jangan datang dulu ya. Pilek jangan tunggu ya. Saya mau korban dulu
Dia datang tanpa permisi. Tahu sakit kepala, pusing, demam. Alkitab katakan berkali-kali banyak orang yang telah dipulihkan dan disembuhkan membuktikan bahwa Yesus itu adalah ilahi. Orang sakit disembuhkan. Dia berkuasa atas setan. Tidak. Orang yang kerasukan setan telah dipulihkan. Peristiwa Gerasa, rantai yang besar mengikatnya pun tidak mampu untuk membatasi. Tuhan Yesus berkuasa atas maut, kematian. Yesus berbicara, panggil Lazarus keluar. Sederhana. Dia berkuasa, Bapak Ibu. Kalau kita sadar ini, itu sebabnya tidak ada persoalan dan pergumulan apapun yang kita hadapi yang membuat kita tidak bersukacita. Harus bersukacita karena kita punya Tuhan yang jauh lebih berkuasa. Amin. Dia berkuasa atas hidup, berkuasa atas pekerjaan, berkuasa atas keluarga, masa depan. Dia berkuasa. Karena itu Tuhan datang, Dia mau mengangkat, menolong, memulihkan. Dia mau membebaskan kita dari belenggu-belenggu ketakutan, kebimbangan seperti yang dialami oleh Yohanes. Dan yang kelima, Dia berkuasa atas dosa. Bagaimana kita mau menyucikan dosa kita? Mau berendam di deterjen, mandi, berendam, di situ nanti mungkin bisa. Tidak. Ini berbicara apa yang di pikiran, di hati, ya. Kecuali kita membuka hati, mengundang Yesus sebagai juru selamat, menjadi Tuhan di hidup kita, maka Dia hadir menyucikan dan menguduskan kita. Ini janji firman Tuhan kepada kita. Kebenarannya adalah bukan Tuhan tidak bekerja dalam masalah kita, tetapi Tuhan bekerja bukan dengan cara kita. Itu masalah. Yohanes menyuruh orang datang kepada Yesus. Karena ada ketakutan, kebimbangan. Karena dia ingat Yesaya mengatakan itu, bahwa Dia akan datang untuk membebaskan mereka yang terbelenggu, akan melepaskan mereka dari masalah dan pergumulan. Tapi sekarang, atau Dia tidak peduli dengan saya, atau masihkah kami perlu menunggu yang lain-lain? Tuhan bekerja bukan dengan cara yang kita mau. Roma 8 ayat yang ke-28 jelas mengatakan, sebab Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Jadi tidak ada satu masalah dan pergumulan kita yang Allah terlewatkan. Jadi jangan hilangkan sukacita itu. Tuhan mau ingat baik-baik bahwa Yesus adalah Allah yang ilahi, yang ingat apa yang telah Dia lakukan dalam kehidupan kita. Banyak hal yang telah Dia lakukan. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersukacita. Tuhan telah datang mau menyelamatkan. Yang kedua masih ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Kalau yang pertama tadi, karena itu kita harus ingat apa yang telah Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Tapi juga yang kedua adalah karena Yesus adalah Allah yang berkuasa. Tadi kita sudah jelaskan itu. Ya. Karena Yesus itu adalah Allah yang berkuasa. Sebagai seorang nabi pada masa PB,
Tentunya Yohanes ini sudah belajar, sudah mengerti, sudah tahu, bahkan dia mengerti apa yang sudah disampaikan dari Yesaya pasal 61 ayat yang ke-1 itu. Akan membawa kelepasan, bahwa Nabi itu akan datang untuk membawa kelepasan kepada mereka yang ada terbelenggu dan terpenjara. Tapi Yohanes kok kenyataannya tidak seperti apa yang dikatakan oleh Yohanes, oleh Yesaya. Sehingga ini kok saya masih ada di penjara, kok dia enggak, saya kok bahkan tentang dia, tapi dia kok enggak datang ya untuk membebaskan saya, menolong saya dari penjara ini. Karena kenapa? Karena menurut Yohanes, seperti apa yang dikatakan oleh Yesaya itu, bahwa Mesias itu dia menyampaikan kabar baik. Mesias itu datang untuk merawat orang-orang yang remuk hati. Mesias itu datang untuk memberikan pembebasan. Mesias itu akan datang, menurut pemahaman Yohanes, akan melepaskan mereka yang terkurung di dalam penjara. Tapi sepertinya Yesus tidak melakukan apa-apa. Makanya jawaban Tuhan Yesus itu seperti tidak memenuhi syarat yang diminta oleh Yohanes. Tapi jawabannya sudah jelas sekali. Kalau kita lihat, orang sakit disembuhkan, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir. Yang terakhir dia katakan itu, orang mati dibangkitkan. Sekarang kami pergi kembali, ceritakan kepada Yohanes. Maksudnya apa di sini? Jangankan masalah penjara, orang mati saja sudah bangkit. Katakan kepada Yohanes, Bapak Ibu, soal kasih Tuhan. Tuhan mau bicara kepada kita, jangankan masalahmu, orang mati saja sudah dibangkitkan. Jangankan masalah persoalan dan problemamu, masalah ekonomimu, masalah keuanganmu, atau masalah depan, pekerjaan atau apa saja. Ingat baik-baik, ini sudah dipaparkan dengan jelas. Tidak salah kita mempercayai dia. Tidak salah kita mengikuti dia. Yesus berkuasa atas semua masalah kita. Di saat kita sedang lupa, di saat kita sedang takut, di saat kita sedang khawatir dalam pergumulan hidup kita, ingat Bapak, Tuhan hanya mau supaya teruslah datang mencari. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 11 ayat ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Marilah kepadaku. Datanglah kepadanya, carilah dia, temuilah dia, jumpailah dia. Dia siap untuk memberikanmu kelegaan, memberikanmu damai sejahtera, memberikanmu sukacita. Karena dia Allah yang berkuasa. Yesus datang mencari. Yesus datang untuk memulihkan. Yesus datang untuk menyelamatkan. Kata menyelamatkan itu sangat luas sekali. Menyelamatkan bisa memulihkan keluarga. Menyelamatkan bisa berarti memulihkan ekonomi. Menyelamatkan bisa berarti untuk memberikan kerukunan, damai sejahtera dan keluarga dan rumah tangga kita. Tuhan sanggup menolong. Dia mau memaparkan otoritas Allah di atas semua pergumulan dan persoalan kita. Sambut Natal tahun ini dengan sukacita, dengan bahagia, sebesar apapun persoalan dan pergumulan kita. Tidak ada yang bisa kita bandingkan dengan kebahagiaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dia telah masuk ke dalam dunia ini. Dunia
Dia telah datang kepada dunia yang bobrok ini. Dan dia mau memilih kita, mau menyelamatkan kita, membebaskan kita. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Bapak Ibu, renungkan kembali firman Tuhan. Apa yang Tuhan sudah katakan kepada kita pribadi dan pribadi saat ini. Tuhan datang mau menyelamatkan, membebaskan, memberikan sukacita damai sejahtera kepada. Jangan takut. Mungkin orang lain, sahabat kita, tetangga kita, teman kita, keluarga kita tidak ada yang mengerti persoalan yang kita sedang hadapi. Tapi ingatlah apa yang telah Tuhan Yesus lakukan dalam hidupnya. Satu hari yang lalu, satu minggu yang lalu, satu tahun, bertahun-tahun yang lalu Tuhan sudah menuntun kita, memelihara, menjaga kita. Ingatlah selalu apa yang Tuhan sudah lakukan. Ingat juga bahwa Yesus Allah kita yang berkuasa. Dia sanggup mengatasi persoalanmu. Dia berkuasa di bumi dan di surga. Tidak salah kita mengikuti Dia dan percaya kepadanya. Jangan takut, jangan khawatir. Ingatlah selalu akan Dia. Tuhan, kami datang kepadamu pada malam ini dengan penuh kerendahan hati. Terima kasih untuk firman. Engkau berbicara kepada kami bahwa Engkau datang mencari kami, menyelamatkan kami, membebaskan kami. Engkau datang memberikan damai sejahtera sukacita kepada kami. Tuhan, terima kasih atas semua anugerah yang Kau berikan kepada kami. Ajarkan kepada kami untuk selalu bersukacita, bersyukur kepada-Mu. Karena banyak sekali anugerah dan berkat-berkat-Mu yang Engkau berikan jauh melampaui persoalan-persoalan yang kami hadapi. Yohanes memang pernah takut, pernah khawatir, pernah gentar. Kami pun mungkin saat sekarang sedang takut dan gentar, bimbang. Tapi Tuhan, firman-Mu ini menguatkan dan meneguhkan kami kembali. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami semuanya, berkatilah keluarga kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang untuk bagian berdiri dengan meletakkan genggaman tangan kita pada dada kiri kita bersama dengan umat Allah di sepanjang masa. Mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali.
Mari kita bersama-sama menaikkan doa sholat kita bersama-sama dengan seluruh kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah